Kita ke informasi berikutnya, mantan terpidana kasus Vina Saka-Tatal menjalani sumpah pocong untuk menguatkan keyakinan bahwa dirinya tidak bersalah. Sumpah pocong digelar di Cirebon, Jawa Barat dengan disaksikan warga setempat dan tanpa kehadiran dari Ibtu Rudiana. Warga antusias memenuhi area Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka-Tatal Jumat siang. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka-Tatal memasuki area Padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Ya, yang hadir di 2016, saya yakin Saka-Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun. Sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya. Sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Sementara itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu Mbak. Baik Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam menghadiri suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, serta menyangkal segala tudingan miring terhadap dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski tak dianjurkan dalam Islam, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menilai sumpah pocong dianggap sebagai bentuk frustasi memperoleh keadilan. Sementara pendakwa Zaki Mirza berpendangan sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam Islam ada sumpah muabalah, yakni niat karena Allah. Saka-Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka-Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik.
maka berlakulah sumpah mubahalah. Di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi kan gitu. Nah, sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam program Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu, saksi kasus Vina dan Eki yaitu Suroto menyatakan sempat memperbaiki pakaian dalam Vina pada saat ditemukan tergeletak di jembatan. Saat itu Suroto juga menyatakan bahwa kaki kiri Vina selalu bergerak ketika hendak dievakuasi. Tadi kan disebutkan bahwa pakaian dalam Vina itu pada saat disebutkan ditemukan tewas itu dalam kondisi rapih, tidak kurang sesuatu apapun, gitu ya? Betul. Saya ingin tanya, kondisinya tidak kurang sesuatu apapun, kondisinya nggak ada yang robek, nggak ada yang tergeser, tidak ada, utuh berarti ya? Iya. Yang ingin saya tanyakan, pertama kali Anda temukan pakaian dalam Vina, celana dalamnya, betul. Itu dalam kondisi Anda katakan tadi melorot. Ya. Melorot ya? Betul. Dalam kondisi melorot, tapi tidak ada robek, tidak ada gesekan apapun. Jadi utuh, tapi melorot saja. Betul. Mohon maaf, terlihat? Kelihatan. Kelihatan. Pada saat itu mungkin Anda melihat sedang berhalangan atau apapun? Tidak menemukan, itu ada sotek ada di situ. Anda melihat pada waktu itu, Anda yang membetulkan sendiri celana dalamnya? Betul. Diminta oleh siapa? Nggak ada yang minta. Di samping saya ada Pak Supari, tak betulin. Pak Supari itu polisi? Polisi, anggota polisi. Oh, tidak ada yang minta? Tidak ada yang minta. Anda angkat sendiri langsung? Bukan saya angkat, langsung dia posisi terlentang. Masih teriak, masih merintih, aduh tolong. Terus, dia merintih terus. Terus Anda rapikan celana dalamnya? Saya naikin aja, Pak. Turun kira-kira sepaha? Segini. Oh, segini nih, saya lihat segini. Gini ya. Ini karet paling atas ya. Artinya mungkin sekitar 20-30 cm ini. Melorotnya. Betul. Betul. Dalam kondisi utuh melorot 20-30 cm lalu Anda tarik ke atas. Iya, betul. Anda sempat foto itu waktu melorot? Tidak. Posisi karena itu hujan nggak deras, tapi kalau orang Jawa bilang kerep. Gitu. Oke, pertanyaan lagi, kenapa saya tanyakan sempat foto tidak? Karena siapa yang kemudian bisa jamin bahwa itu tempat melorot atau tidak? Kan bisa saja Anda berbohong misalnya. Sebenarnya tetap di pakaian di aslinya, tidak melorot. Dan saya mau berbohong tidak ada untungnya bagi saya. Ya, dan celana itu benar-benar saya yang betulin. Karena nggak begini, kan foto itu tidak perlu detail ya, artinya dari jauh misalnya dalam kondisi Eki, Vina dan motornya misalnya. Tidak ada foto itu? Tidak ada. Jadi fotonya yang saya juga punya, fotonya adalah ketika di TKP, Vina dalam kondisi dia memakai celana dalam yang proper, yang normal. Itu siapa yang fotoin? Kurang tahu. Tapi ada foto itu Anda sempat lihat? Nggak pernah lihat. Di jembatan? Nggak pernah lihat. Di jembatan pada saat ditemukan dalam kondisi celana dalamnya?
tersingkap betul, tapi maksudnya roknya tersingkap atau celananya tersingkap, tapi celana dalamnya normal. Iya, karena Itu yang saya dapatkan. Saya betulin celana itu, ya ta. Si korban itu merintih terus dan kakinya kalau nggak salah sebelah kiri itu bergerak dan bergerak terus, dan jaket yang ku buat nutupinnya selalu terlepas. Saya betulin jaket nutupin korban itu sampai 2 kali pakai jaket itu sambil nungguin mobil datang. Oke, baik. Pemirsa, ada yang istimewa di peringatan HUT RI ke-79 tahun ini. Untuk pertama kalinya Sang Merah Putih akan berkibar di ibu kota Nusantara. Dan menariknya duplikat bendera pusaka dibawa khusus menggunakan pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara. Pemirsa, di usianya yang ke-79 tahun, tentunya upacara 17 Agustus dilaksanakan di dua lokasi. Yang pertama di Jakarta dan juga di IKN. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2024, kirap bendera pusaka akan dimulai dari Monas menuju ke IKN dan terbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan saya pun beserta juru kamera Jamie Jasin ingin mengetahui seperti apa pesawatnya dan juga seperti apa detailnya. Begitu, mari ikuti saya. Pesawat angkut Boeing 737-400 Skadron 17 dengan nomor registrasi A7305 milik TNI Angkatan Udara inilah yang mendapatkan misi khusus membawa duplikat bendera pusaka dari Lanut Halim Perdana Kusuma ke kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat pagi para anggota perwira semuanya. Seperti kemarin sudah kita siapkan pesawat kondisi baik. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pesawat, kru hingga proses saat duplikat bendera pusaka masuk ke dalam pesawat. Pilot pesawat Boeing TNI Angkatan Udara ini diseleksi khusus dan harus lolos kualifikasi. Jadi mereka yang terbang Boeing di Skadron 17 ini adalah mereka yang sudah memiliki kualifikasi sebagai penerbang, khususnya penerbang VIP dari pesawat Boeing 737 ini. Kenapa harus pakai pesawat Boeing untuk membawa bendera ini? Karena bendera pusaka ini kan seperti yang disampaikan adalah VVIP, sama. Perlakuannya sama dengan VVIP maupun VIP. Sesuatu yang harus kita hargai. Seperti yang kita tahu bahwa pesawat Boeing ini yang sering digunakan oleh para pejabat kita, baik itu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden maupun Bapak Menteri. Jadi menggunakan pesawat ini. Oke, kalau gitu saya boleh lihat dalam. Boleh. Ada apa aja sih fasilitasnya? Silakan. Oke. Boleh, silakan. Mari kita naikkan. Bapak dampingin ya. Oke, kita dampingin. Seperti inilah suasana di dalam pesawat Boeing 737 yang akan membawa duplikat bendera pusaka. Para kru akan menunggu hingga duplikat bendera pusaka tiba di IKN. Ini cabin kita, ini yang VIP. Biasanya untuk para pejabat kita VIP di sini, Mas, untuk tempatnya. Nanti kemungkinan untuk bendera pusaka akan kita letakkan di meja sini. Seperti sama pembawa baki juga tuh ya? Betul. Dari paskibranya. Betul, termasuk paskibranya. Mungkin akan dibagi, kalau misalkan tidak cukup di sini, nanti akan dibagi di belakang. Meski buatan tahun 90-an, kondisi pesawat Boeing nomor registrasi A7305 ini masih layak dan terpelihara dengan baik. Pemirsa, tadi kita sudah melihat-lihat seperti apa isi dari dalam pesawat, kemudian juga kokpitnya, dan tentunya ini semua sudah siap untuk menunjang sarana perjalanan membawa bendera merah putih menuju ke IKN. Dan kita doakan semoga dalam proses pada tanggal 10 Agustus 2024 ini berjalan dengan lancar dan juga selamat. Dari Halim Perdana Kusuma, Nata Arman, dan juru kamera Jamie Jasin, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Mendekati peringatan HUT ke-79 RI, berbagai sudut kota mulai bersolek dengan aneka hiasan bernuansa merah putih. Para pedagang di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur juga tak mau ketinggalan menyediakan pernak-pernik kemerdekaan dengan harga yang bersaing. Pemirsa, beragam aksesoris bernuansa kemerdekaan dijajakan para pedagang di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak hanya bendera merah putih, tapi juga terdapat aneka hiasan seperti bando, topi, baju, hingga spanduk bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia.
Untuk mengetahui antusiasme masyarakat dalam berburu aneka dekorasi menyambut kemerdekaan, kita sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat siang Amrina, selain bendera, apa saja benda yang paling dicari pembeli saat ini di sana? Oke, halo selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Ini benar sekali yang Yudi sampaikan tadi bahwa memang menjelang hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 yang jatuh pada 17 Agustus nanti, setiap sudut kota yang ada di Jakarta ini memang sudah banyak sekali begitu ya pedagang yang berjualan berbagai pernak-pernik hari kemerdekaan 17-an merah putih. Tentunya nuansanya merah putih sesuai dengan bendera Indonesia. Nah, kalau tadi Yudi menanyakan kepada saya apa yang paling laris selain bendera, ini sebenarnya memang kalau untuk bendera kotak biasa ini tentu yang paling laris. Tapi ada satu lagi bendera yang juga sangat laris dari pedagangnya tadi. Ini adalah bendera yang saya bawa. Ini bendera merah putih, tentunya bentuknya segitiga. Dan ini Yudi dan juga pemirsa kalau dipanjangkan, ini panjangnya bisa mencapai 5 meter. Nah biasanya bendera ini bisa dipakai untuk gapura ataupun juga hiasan-hiasan di setiap kompleks ataupun juga perumahan-perumahan di Indonesia ketika sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Kalau di Pasar Jatinegara, harga dari bendera ini ternyata terjangkau sekali, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, panjangnya 5 meter. Dan kalau dari pedagangnya tadi menyampaikan, mengapa sih ini menjadi favorit? Sebenarnya ini menjadi favorit karena sekarang banyak sekali para masyarakat yang memang beralih dari awalnya bendera plastik mengganti ke bendera kain seperti ini. Karena nantinya dengan harga Rp15.000 ini bisa dipakai lagi tahun depan sehingga juga lebih efisien, lebih efektif dan juga lebih ramah lingkungan. Nah, seperti yang Yudi lihat dan juga pemirsa lihat ini di belakang saya sudah ada banyak juga berbagai pernak-pernik untuk bisa merayakan Hari Kemerdekaan, mulai dari berbagai bendera yang saya pegang ini, lalu juga bendera kotak, lalu juga gantungan-gantungan di dinding, begitupun juga aksesoris-aksesoris seperti aksesoris bando, stiker ataupun juga pernak-pernik lain bernuansa merah putih yang nantinya bisa dipakai oleh para masyarakat untuk bisa merayakan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus nanti. Memang Yudi sebenarnya kalau kami mendengar dari penjual atau juga pedagang untuk antusias masyarakat tahun ini memang sebenarnya lebih menurun sedikit dibandingkan pada tahun lalu. Tapi kalau kami melihat sebenarnya dari tadi tetap saja ternyata banyak sekali para masyarakat ataupun juga penjual ataupun juga pembeli yang berlalu lalang dan mereka mencari berbagai pernak-pernik. Jadi memang kalau menurut pedagang ini menurun, tapi nampaknya dari antusias masyarakat ataupun juga pedagang ataupun juga pembeli ini masih lumayan tinggi dan pada akhirnya ini banyak sekali pernak-pernik yang terjual. Kalau dari pembeli tadi memang mereka menyampaikan begitu Pasar Jatinegara masih tetap menjadi alternatif utama mereka untuk memilih berbagai pernak-pernik karena di sini ada berbagai toko yang menjual pernak-pernik dan juga barangnya pun sangat lengkap dan juga sangat bervariasi dengan harga yang saya sampaikan tadi ini sangat terjangkau mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah pun ada, bisa disesuaikan dengan preferensi dari pemirsa. Nah, informasi bagi Yudi ataupun juga pemirsa ini kalau misalnya mau datang ke sini lebih baik pagi karena cukup sepi ataupun juga pembelinya ini belum terlalu padat karena informasi dari pedagang ini kalau sudah jam 12 ke atas ini sangat padat sekali. Bagi pemirsa Yudi ataupun juga semua penonton yang memang ingin membeli bisa langsung datang saja ke Pasar Jatinegara. Kembali ke Anda Yudi. Baik, terima kasih Amrina Rida. Saya titip satu bendera dari sana yang nanti di bawah sini ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79, calon pasukan Paskibraka Nasional mengubah penampilan mereka dengan memotong rambut khas Paskibraka. Para calon Paskibraka putra mencukur rambut tipis ala militer, sementara calon Paskibraka putri dengan gaya rambut bob pendek. Jelang pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, calon pasukan Paskibraka Nasional bersolek dan mengubah penampilan mereka. Salah satu yang khas dari Paskibraka adalah potongan rambutnya. Calon Paskibraka putra identik dengan potongan rambut tipis ala militer, sementara calon Paskibraka putri mengikuti rambut ala polisi wanita yakni bob pendek. Sebanyak 76 orang capaska yang terpilih pada tahun 2024 putra dan putri dari 38 provinsi di Indonesia menjalani prosesi potong rambut. Bagi para capaska, tradisi potong rambut ini memiliki maksud tersendiri
yakni agar terlihat lebih rapi, seragam, leluasa, dan tidak menghalangi konsentrasi saat latihan baris berbaris. Tentunya ada standar tersendiri dalam pemotongan rambut ini. Bagi para putri yakni 3 jari di bawah telinga, dan bagi putra yakni menggunakan teknik gradasi 1-2-3. Monica Bebekeo, salah satu capaska asal Papua Selatan, memiliki tekstur rambut yang khas. Ia pun mengaku senang dengan momen makeover ini. Sangat pede sekali dan rasa bangga karena bisa punya rambut yang sudah lumayan bagus dan mungkin bisa lebih semangat lagi untuk bisa tampil paling depan. Ya, tentunya saya sangat bangga Kak, bisa diberikan kesempatan seperti ini. Saya sangat bahagia bisa terpilih mewakili Aceh. Para capaska tahun 2024 ini sudah kompak dengan penampilan dan gaya rambut baru mereka. Dari Jakarta, Elsha Casey, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemerintah memastikan Hotel Nusantara di IKN siap untuk tempat menginap para menteri selama sidang kabinet paripurna yang digelar 12 Agustus 2024. Selain kesiapan hotel, pemerintah juga memastikan kesiapan Istana Presiden dan infrastruktur pendukung seperti listrik dan air. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menggelar sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Negara Nusantara yang akan digelar 12 Agustus 2024. Sidang kabinet paripurna perdana di IKN tersebut nantinya akan diikuti seluruh jajaran menteri dalam kabinet Indonesia Maju. Selama sidang kabinet paripurna, para menteri direncanakan akan menginap di Hotel Nusantara. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden Yusuf Permana, mengungkapkan saat ini Hotel Nusantara telah siap digunakan untuk kebutuhan akomodasi sidang kabinet dan upacara HUT RI. Hotel Nusantara juga dipastikan akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Karena pagi sidang kabinetnya berarti beliau, para menteri rencana akan berangkat di sekitar tanggal 11 Agustus, kemudian bermalam di Hotel Nusantara, baru kemudian paginya akan dilakukan sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara. Kita akan fokus satu hotel di Hotel Nusantara yang akan kita siapkan. Kebetulan hotel itu sudah siap. Sebelumnya, Menteri PUPR memastikan kesiapan Istana Presiden hingga Istana Garuda atau kantor Presiden Joko Widodo di IKN Nusantara jelang penyelenggaraan sidang kabinet. Distribusi air hingga listrik di Istana dan kantor Presiden pun dipastikan aman. Pemirsa, untuk kali pertama upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI akan digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara 17 Agustus mendatang. Prosesi kirap bendera pusaka merah putih dimulai dari Monas, Jakarta, kemudian dibawa ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke IKN. Kirap bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara digelar di Monas, Jakarta Sabtu pagi. Kirap sebagai bagian dari upacara perayaan kemerdekaan Indonesia yang untuk pertama kalinya akan digelar di IKN Kalimantan Timur. Cawan Monas jadi prosesi awal kirap bendera pusaka. Prosesi kirap dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru Budi menyerahkan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi yang ada di ruang kemerdekaan Monas kepada tim Purna Paskibraka 2023. Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera pusaka. Adapun Kaila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Keduanya lalu menaiki kendaraan taktis Maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sepanjang jalan, warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih yang akan digunakan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Warga antusias menyaksikan langsung iring-iringan kirap
yang melewati sejumlah jalan protokol Jakarta. Dari Monas, bendera pusaka melewati rute Monas Patung Kuda, Bundaran HI, Semanggi, Pancoran, hingga tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Total rute yang dilewati mencapai sekitar 16 km. Tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, bendera pusaka dan teks proklamasi akan langsung diterbangkan ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Bendera pusaka juga disambut oleh pasukan kirap khusus yang mengawal Sang Saka sampai ke Istana Negara di IKN. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Setelah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi disambut sukacita dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Konvoi rombongan kirap tiba di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur setelah melintasi jembatan Pulau Balang Bentang Panjang yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo. Rombongan pembawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara ini mendarat pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kirap mendapat sambutan meriah dari paskibraka berseragam merah putih, pemuda-pemudi dengan pakaian adat, serta bentangan karpet merah. Duplikat bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara teks proklamasi dibawa oleh Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Momen bersejarah ini mencatat untuk pertama kalinya kedua benda pusaka dibawa keluar kota Jakarta. Pasukan inti kirap kemudian menaiki kendaraan taktis menuju Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Layaknya perjalanan rombongan kirap dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, konvoi kirap menuju IKN juga diiringi warga yang berdiri di pinggir jalan. Warga menyambut dengan meriah sambil melambaikan bendera merah putih. Untuk mencapai Istana Garuda di Ibu Kota Negara, rombongan melintasi jembatan Pulau Balang Bentang Panjang yang baru diresmikan Presiden Jokowi pada 28 Juli. Jembatan ini menghubungkan Balikpapan dengan kawasan Ibu Kota Negara. Para pelajar SD hingga SMA berbaris di pinggir jembatan menyambut rombongan kirap yang melintas. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, rombongan kirap tiba di Istana Garuda, Ibu Kota Negara di Penajam Pasir Utara. Duplikat bendera merah putih kemudian diserahkan kepada Purna Paskibraka 2023, Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten. Sedangkan teks proklamasi diserahkan kepada Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Pada 17 Agustus pekan depan, duplikat bendera merah putih akan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada tim Paskibraka 2024 untuk dikibarkan di Istana Garuda IKN dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, jelang HUT ke-79 RI, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut, khususnya di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara yang menjadi lokasi upacara 17 Agustus 2024 nanti. Jelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, bangunan kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam Pasir, Kalimantan Timur telah selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN pun terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 7 Agustus 2024. Progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%.
Istana Garuda sudah mencapai 92,3%. Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%, Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%. Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%, Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%. Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%. Dan sumbu kebangsaan tahap 1 atau plaza seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Pas Pampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun BIN dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%, dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah diberdirikan reservoir induk, instalasi pengolahan air, intake sepaku, dan bendungan sepaku Semoy. Dikebutnya infrastruktur pembangunan membuat mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN yang menyebabkan kemacetan. Selain macet, permasalahan lain yang terjadi yakni kondisi jalan berdebu dan semakin parah jika kawasan IKN hujan. Praktis, badan jalan berlumpur. Di tiap rute yang akan kita lewati nanti akan kita pasang anggota terutama di pertigaan-pertigaan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini bisa langsung mengurai. Sementara itu, guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim mempersiapkan rekayasa jalan. Dari Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. DPP Partai Golkar memastikan Ridwan Kamil akan maju ke Pilgub Jakarta, sementara Yusuf Hamka bersiap maju di Pilkada Jawa Barat. Golkar juga menimang calon wakil Ridwan Kamil dengan inisial S. Usai menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto di rumah dinasnya, Ridwan Kamil terkonfirmasi akan maju ke Pilkada Jakarta. Pengumuman resmi akan dilakukan oleh Partai Golkar dalam waktu dekat karena masih menunggu kepastian nama calon wakil gubernur yang diusung oleh partai koalisi. Saya kan bukan pengangguran. Tuh, saya orang yang bisa bermanfaat di bidang apapun. Jadi dosen bisa, ngebisnis kopi, skincare, kan, macam-macam. Jadi saya itu hidupnya bermanfaat, nggak harus politik kan. Saya itu udah selesai dengan diri saya. Cuman kalau masih ada kesempatan memimpin, seluruh ilmu dedikasi saya berikan. Sementara Yusuf Hamka yang juga ikut menemui Erlangga Hartanto diinstruksikan akan maju di Pilkada Jawa Barat. Yusuf Hamka siap jika dipasangkan dengan Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur dari Partai Gerindra. Ya, nantinya kalau saya pun menjadi wakil Kang Deddy atau apa ya, saya pasti berfokus untuk membuat jalan-jalan atau infrastruktur yang lebih baik lah. Tapi komunikasi sudah dijajaki dengan Pak Demo nih Pak, melihat potensi belum, semakin tapi besar. Pak Demo teman saya, teman baik gitu. Bahkan seminggu sebelum saya diinstruksikan untuk di Jakarta, kita komunikasi. Saya nggak tahu bahwa ada pencalonan, ya biasa teman-teman aja ngobrol gitu. Pada kesempatan lain, Erlangga menyebut calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta berinisial S. Namun Erlangga tidak merinci sosok S. S diduga merupakan politisi PKS Sohibul Iman atau Ahmad Saihu. Bagaimana Pak? Sementara inisialnya S. Saiku gitu Pak. Dari Gim apa Sohibul atau Pak Sohibul? Inisial S. Dari internal tapi jawaban yang tadi none of the above. Sementara itu, menjelang pendaftaran Pilgub serentak 2024, spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029 bertebaran di sejumlah titik di Jakarta. Spanduk tersebar di beberapa ruas jalan seperti kawasan Gambir, Menteng, dan Cikini, Jakarta Pusat.
spanduk berukuran 2 meter dengan berlatar belakang putih. Belum diketahui pemasang spanduk ataupun alasan pemasangan spanduk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sementara itu menjelang Pilkada serentak, PKS telah menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya, termasuk dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Komunikasi dengan partai lain dilakukan PKS setelah Anies Baswedan tak kunjung mendapat dukungan dari partai-partai lain. PKS mengumumkan hasil musyawarah Majelis Syuro ke-11 di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Hasilnya, PKS akan terus berkomunikasi dengan partai politik untuk pemilihan Gubernur Jakarta termasuk dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan, sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tak hanya itu, PKS juga menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju terkait pengusungan calon gubernur Jakarta. PKS kini membuka opsi untuk gabung ke koalisi lain untuk Pilgub Jakarta setelah Anies Baswedan tak kunjung mendapat dukungan dari partai politik lain. Keputusan dari DPP PKS sebelumnya bahwa kita di perencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Menyikapi perkembangan partai politik menjelang pendaftaran bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan yang ditemui di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat menilai masih menunggu sikap resmi dari partai-partai pengusungnya. Alhamdulillah, secara resmi kita belum mendengar apa-apa. Jadi kalau kabar-kabar angin banyak sekali, spekulasi banyak sekali. Kita ikuti sikap resmi karena itulah sikap yang menjadi rujukan kita semua. Masa pendaftaran Gubernur Jakarta akan dimulai pada tanggal 26 hingga 29 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Sahreza Zaskia Pandupriyo melaporkan. Bakal calon Gubernur NTB Siti Rohmi Jalila menghadiri pengukuhan relawan di Kabupaten Lombok Tengah. Para relawan bertekad untuk memenangkan pasangan Rohmi Firin pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024 mendatang. Dikukuhkannya puluhan relawan pemenangan di wilayah Lombok Tengah semakin menambah kekuatan Siti Rohmi Jalila, Musyafirin sebagai pasangan bakal cagup dan bakal cawagup NTB. Para relawan menargetkan pasangan yang didukung Partai Perindo ini menang di Lombok Tengah. Kan partai juga sudah siap, ya, jadi semua kita juga sudah siap. Ya, relawan dari semua kabupaten kota sudah terbentuk. Hanya mereka menunggu pelantikan pengukuhan saja, tapi mereka sudah terbentuk dan sudah bergerak sebenarnya. Jadi pembahasan APK kembali kita lakukan. Konsolidasinya tetap jalan. Sekaligus kita juga sedang konsolidasi dengan relawan-relawan mandiri. Baru terdaftar ini baru sekitar 50 relawan mandiri. Saat ini tim pemenangan Rohmi Firin tengah mempersiapkan strategi pemenangan dan juga syarat-syarat pendaftaran pasangan cagup dan cawagup pada 27 Agustus mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. 5 kepala daerah meraih penghargaan tokoh yang menginspirasi kategori perorangan pada perhelatan Pemimpin Daerah Awards 2024. Penghargaan bergengsi ini merupakan apresiasi bagi tokoh-tokoh yang inspiratif dan inovatif yang telah berkontribusi atas perkembangan di wilayahnya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo memberikan langsung penghargaan kepada para tokoh yang menginspirasi kategori perorangan dalam Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Penghargaan ini diberikan kepada 5 tokoh daerah yang menginspirasi dengan program-programnya. Jangan pernah lelah dalam berjuang. Termasuk kalau nanti sudah nyalon lagi juga tidak berhasil. Tapi saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kemampuan saudara
yang luar biasa ini, saudara akan kembali memimpin daerah, saudara-saudara. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, bahwa di tengah suasana apapun yang kita hadapi, tapi muncul pemimpin daerah yang memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Terdapat 8 kategori dalam Pemimpin Daerah Awards 2024, di mana 27 penghargaan diberikan kepada para pemimpin daerah termasuk TNI dan Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka kekerasan anak pada daycare Wensen School, Meita Irianti, dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur karena mengalami gangguan kesehatan. Selain dilakukan pemeriksaan kesehatan pada kehamilannya, pelaku juga dilakukan observasi visum kejiwaan. Meita Irianti, pemilik daycare yang menjadi tersangka penganiayaan 2 anak di Depok, kini harus dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Menurut Kepala Rumah Sakit Karumkit Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Haryanto, Meita mengalami emesis gravidarum atau gangguan kesehatan terkait kehamilan muda yang menyebabkan mual, muntah, dan pusing. Meita sempat menjalani rawat jalan dan dipulangkan, namun kondisi kesehatannya memburuk sehingga ia kembali dirawat di rumah sakit. Berdasarkan hasil pengurusan kita sudah meriksa 4 orang saksi tadi, terus kita juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup dan valid berdasarkan bukti yang cukup juga. Karena dari jam 10 kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu tersangka MI. Jadi ditangkap di rumahnya dalam kondisi baik ya, sekarang sudah berada di Polres Depok. Yang bersangkutan mengakui bahwa di dalam CCTV itu adalah dirinya, ya. Jadi tidak menyangkal, jadi yang melakukan kekerasan terhadap balita ini itu merupakan terduga pelaku yang sudah kita amankan di Polres. Selama perawatan, Meita mendapatkan penanganan dari tim obstetri dan ginekologi. Jika kondisinya membaik, pihak rumah sakit segera mengembalikannya ke penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak Rumah Sakit Polri memastikan semua prosedur medis yang diperlukan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk visum kejiwaan yang memerlukan observasi selama 14 hari. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi AD, pemeran video asusila yang diduga mirip anak musisi. Saat ini polisi telah menangkap 2 orang yang disebut sebagai penyebar video tersebut. Polisi terus menyelidiki kasus video asusila mirip AD yang merupakan anak musisi. Polda Metro Jaya mengaku telah mengantongi identitas pemeran pria dalam video tersebut. Polisi telah memeriksa AD, penyidik mengajukan 6 pertanyaan kepada AD yang saat ini berstatus sebagai saksi. Tadi hasil pemeriksaannya seperti apa, Pak? Apakah saksi ini adalah orang yang ada di video tersebut? Kemudian jika benar, maka dibuatnya kapan, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana video ini bisa tersebar dan lain sebagainya. Objek perkaranya adalah penyebaran konten elektronik, video bermuatan pornografi. Nah, kemudian video yang diduga bermuatan pornografi itu tentunya ada pemerannya. Ini yang didalami. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 2 orang yang menyebarkan video sur tersebut hingga viral di media sosial. Keduanya kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda penyuka hidangan laut, rasanya wajib mencicipi menu unik dari pesisir pantai selatan Gunung Kidul, pemirsa. Namanya Usal Kemangi. Kuliner berbahan dasar keong laut ini disajikan dengan cita rasa khas pedas dan asam. Sejenis keong laut yang menjadi bahan utama menu andalan salah satu kedai makan di kawasan pesisir Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Kuliner usal kemangi diolah dengan cara sederhana. Usal yang sudah dikeluarkan dari cangkangnya dipotong menyerupai dadu. Setelah itu disiapkan bumbu-bumbu seperti kemangi,
jeruk nipis, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis bersama bawang bombay hingga wangi. Setelah itu, masukkan usal. Aduk rata hingga bumbu meresap. Dan terakhir, tambahkan daun kemangi dan masak hingga layu dan matang. Untuk mengimbangi kandungan kolesterol dari kuliner usal kemangi, pengunjung bisa menikmati minuman wedang mengkudu. Usalnya ini langsung diambil dari Laut Gunung Kidul. Jadi kayak menambah daya tarik untuk kita menikmati, terus dihidangkan di tepi pantai sini. Cara masaknya, usal dicuci bersih, jangan dikeluarkan dari cangkangnya. Karena apa? Karena diambil aromanya. Jadi usal itu kalau kita rebus mengeluarkan aroma yang sangat menggugah selera. Menikmati usal kemangi dan wedang mengkudu semakin nikmat ditemani pemandangan indah pesisir pantai selatan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Taufik Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribda Cici di studio NTMC Polri. Ada Brigadir Cici. Silakan Brigadir Cici, laporannya, silakan informasinya. Ya, baik, terima kasih Yudi dan selamat siang pemirsa. Menemani akhir pekan Anda kali ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas melalui CCTV Korlantas Polri dari 4 kawasan. Yang pertama kita akan melihat bersama untuk kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Siang ini kendaraan yang datang dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang juga Jalan Ahmad Yani terpantau terjadi sedikit pelambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan masih melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang juga yang akan keluar menuju ke gerbang tol Bekasi Barat hingga saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dikarenakan adanya persimpangan pada kawasan ini, kami selalu menghimbau bagi para pengendara agar patuhi rambu dan marka jalan. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Tol Gate Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jagorawi terpantau dalam keadaan relatif ramai dan lancar. Terlihat masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap pada jalur yang benar demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi dan juga para pengendara lainnya. Pemirsa, berikutnya kita beralih ke kawasan Simpang Dago, Bandung. Untuk kondisi arus lalu lintas sendiri dari arah Pastur yang akan menuju ke arah Suropati, baik yang menggunakan jalur arteri juga menggunakan flyover, hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Sedangkan untuk kendaraan dari arah Juanda atas yang akan mengarah ke arah Juanda bawah juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light demi kenyamanan bersama menggunakan jalan. Dan terakhir kita beralih ke kawasan Pospol Cilenyi, Bandung. Arus lalu lintas pada siang ini dari arah tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Antisipasi angkutan umum yang masih menaik turunkan penumpang tidak pada tempat yang tepat. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan menuju ke arah tol Cilenyi juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Sedangkan untuk arah Jatinangor yang akan menuju atau akan masuk menuju ke arah tol Cilenyi juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas yang terpasang pada marka jalan demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi juga menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan juga perlu kami informasikan bagi para pemirsa, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Yudi bersama saya Brigadir Cici dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Cici yang melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Sehat selalu, selamat bertugas kembali, salam presisi.